أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 28 di surah At-Tahrim ayat 8 dan 9. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum. Saya Rabb kalian akan mengampuni atas kalian dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kapan? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang beriman bersamanya. Dan ditafsirkan nanti. Perhatikan sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Baik. Kita sudah pernah sebutkan syarat-syarat taubat. Ada berapa syaratnya? Ada 5. Yang pertama, al-ikhlas. Yang pertama al-ikhlas. Kita taubat itu betul-betul mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala, takut akan adabnya. Baik, tinggalkan dosa bukan karena manusia, bukan karena ingin dipuji. Baik, ingin dilihat, didengar. Baik. Yang kedua, al-iqla'. Al-iqla'. Dia cabut dirinya, dia berhenti dari dosa. Dari aqla' yuqli'u, iqla'. Dia cabut dirinya dari dosa, maksudnya berhenti dari dosa tersebut. Yang ketiga, an-nadam. Ya. Dia harus menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. An-nadam.
Yang keempat, al-azm. Dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di waktu yang akan datang. Jadi tidak dipersyaratkan tidak terjatuh kemudian ya, tidak. Ya, yang penting ada tekad. Dia sudah berusaha, bertekad kuat untuk tidak terjatuh. Karena kadang namanya manusia dia di waktu yang akan datang terjatuh lagi. Dan ini bukan berarti tobatnya tidak benar. Paham ini? Ya. Namanya manusia sekali lagi kadang dia lalai, ya sudah tobat dengan taubatan nasuha ternyata terjatuh lagi. Oleh karena itu tidak ada syarat tobat. Ya. Ada pernah antum dapat pembahasan tobat, syaratnya itu tidak boleh terjatuh lagi, ada? Tidak ada seperti itu. Yang penting sudah ada penyesalan dan an-nadam. Ya. Penyesalan dan azam, ya, dan tekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang masalah kalau memang dari awal dia tidak punya tekad kuat untuk tidak mengulangi, ya dia cuma mungkin karena tidak ada lagi kesempatan, ya cari-cari kesempatan lagi, ya ini tidak azam namanya, ya. Paham ini? Ya harus bertekad kuat terus, ya, dijauhi sebab-sebabnya teman-teman yang jelek, ya. Ya. Dia jauhi Android, dia jauhi HP, ya. Terusnya medsos, tinggalkan. Itu baru. Kalau ditaubat tapi main-main dengan api, ya terbakar. Ya. Yang kelima apa? Ya, wujudul waqt, masih ada waktu. Maksudnya waktu diterimanya taubat itu ada batas waktunya. Tidak semau maunya kita, ya nanti Ustaz, nanti tua, nanti ini, nanti sakaratul maut. Ya tidak ada lagi. Sampai mana batas waktunya diterimanya taubat? Ya, dua. Yang pertama, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Malam yugorgir. Ya. Sampai sebelum dia gorgoroh, ya, sakaratul maut. So sakaratul maut, ya, tidak diterima lagi taubat. Kemudian yang kedua, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, itu dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, tidak ada lagi gunanya taubat. Sadar, taubat, tidak ada. Ini 5, ya, dihafal ya, dihafal, ini banyak terulang. Ditambah yang keenam, ketika dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia. Apa itu? Ya, minta maaf, minta penghalalan, ya, dikembalikan haknya, kembalikan barangnya yang pernah dicuri diambil. Dengan catatan selama tidak ada mafsadah yang lebih besar di balik itu semua. Ya, pernah kita jelaskan ya. Ya, bisa jadi sampai hilang nyawanya ya gara-gara dia ya tidak paham ya perkara ini. Misalnya ada madarat yang lebih besar kalau saya mengaku saya yang ini bisa dibunuh, saya bisa ini, sudah bertobat saja kepada Allah. Dan banyak mendoakan orang yang kita zalimi tersebut. Ya, paham ini? Ya, jangan dia mengaku ya bisa dimassa, bisa dibunuh, bisa dikeroyok, ya. Ada madarat mafsadah yang lebih besar, maka dia banyak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan ampun kepada siapa? Orang yang dia zalimi. Termasuk dosa ghibah, disebutkan oleh para ulama kalau kita bertobat dari dosa ghibah tersebut, cukup kita banyak mendoakan dia dengan kebaikan, ampunan, kemudian di tempat-tempat yang biasa kita gibahi dia, kita sebutkan dia dengan kebaikan, diganti. Ya, yang biasanya kita cerita jelek dia, kita cerita bagus. Oh dia fulan, Masya Allah. Bukan cerita dibikin-bikin tapi kenyataan. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Fulan begini, fulan begini. Yang mana sebelumnya kita pernah gibahi. Jangan dilapor. Fulan, kau tahu ya selama ini saya ceritai kamu dari belakang. Ya, jangan dibilang begitu. Minta maaf nah. Ya, karena kadang dia sendiri tidak tahu. Ya, dia sendiri tidak tahu itu kejadian apa. Tidak usah, tidak penting. Yang paling penting bagaimana kita ya banyak mendoakan dirinya dan minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha, dan kita sebutkan dia dengan kebaikan di tempat yang biasa kita cerita jelek dirinya. Baik. Perhatikan tafsirnya sini. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ih. Selalu ya dikaitkan antara keimanan dengan amalan. Karena iman itu apa itu? Al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan
wa amalun bil jawarihi wal arkan. Ya, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu 5 ya. Pertama, iman itu ucapan dengan lisan. Tapi tidak cukup ucapan. Wa'tiqadun bil janan. Yang kedua, iman itu keyakinan dalam hati. Oleh karena itu orang munafik tidak dikatakan beriman karena mereka cuma ngomong di lisan saja. Ya, kami beriman. Paham ya? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dan seterusnya. Ini ucapan saja. Tapi di dalam hatinya mereka menyembunyikan kekafiran. Jadi harus ada wa'tiqadun bil janan, ya, punya keyakinan dalam hati. Yang ketiga, ini wa amalum bil jawarihi wal arkan. Amalan dengan anggota tubuh. Sini wa amilu bi syar'ihi. Jadi mereka membenarkan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada amalan. Ya, ucapan, keyakinan dan amalan. Ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Paham ini? Ini bantah untuk siapa ini? Bertambah dan berkurang. Jadi kalian dapat di pelajaran akidah ya. Ini semua poin-poin ini bantahan bagi kelompok-kelompok yang menyimpang. Kapan kurang satu bermasalah. Itu hafal saja itu, 5 itu. Ya, hafal yang benar, nanti yang menyelisihi itu bisa kita lihat di sisi mana penyimpangannya. Ya, ada yang mengatakan cukup dengan ya ma'rifah saja, ada dan seterusnya dari pembahasan dalam keimanan. Ya. Dia dalam pelajaran akidah, itu akan dapati nanti. Jadi wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi tubu ila Allahi taubatan nasuha ay irji'u an dzunubikum ila ta'atillahi ruju'an la ma'siyata ba'dah. Baik. Bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha kepada Allah, yaitu kembalilah kalian dari dosa-dosa kalian. Kembali ke mana? Ila ta'atillah, kepada ketaatan kepada Allah. Ya, tinggalkan dosa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taubat, orang taubat. Ya. Dan ruju'an la ma'siyata ba'dahu. Ruju'an maf'ul mutlak di bayanil jins, dengan kembali yang tidak ada maksiat setelahnya. Maksiat kembali maksudnya kembali kepada ketaatan yang tidak ada maksiat lagi setelahnya. Sekali lagi ini tidak dipersyaratkan ya dalam taubatan nasuha kita tidak terjatuh kembali, tapi harus ada 5 itu yang tadi. Ya, khususnya ada an-nadam dan al-azm. Ya, ada penyesalan akan dosa dan ya namanya orang menyesal kan? Berarti dia tidak akan ulangi, kan begitu. Apalagi ditambah tekad, azm. Ya, dia sudah menyesal, dia tahu betul buruknya dosa. Karena dosa yang berdampak ya, itu dosa berdampak dan tidak ada positifnya, semua negatif. Ya, itu dosa. Ya. Pengaruhnya pada seluruh sisi kehidupan. Ya, macam-macam. Auzubillah, ini dosa ya, maksiat. Ya, dia kembali kepada ketaatan kepada Allah dengan ruju'an la ma'siyata ba'dahu, dengan kembali yang tidak ada maksiat setelahnya. Baik. Bisa dipahami? Ini tidak ada maksiat, sekali lagi tidak dipersyaratkan. Ya, tidak dipersyaratkan. Syaratnya apa yang kita sebutkan tadi 5. Jadi maksudnya ini mungkin disebutkan seperti ini, la ma'siyata ba'dahu, itu saking ya hebatnya taubatnya. Ya, dari 5 syarat betul-betul dia perhatikan. Ya, keikhlasannya. Ya, dari ini saja ikhlas ini sudah lumayan luar biasa. Kalau dia ikhlas dalam taubat, ya dia biar tidak ada polisi, tidak ada KPK, tidak ada jaksa, ya tidak diusut kasusnya, pasti dia bertaubat, kan begitu. Ya, karena dia bertaubat bukan karena sudah dikejar-kejar polisi, aparat, bukan. Pahamnya? Ini saja sudah masya Allah. Ditambah lagi apa? Ada ikhla, ada an-nadam, ada al-azm. Oh, luar biasa. Ini kalau betul-betul ini dipenuhi nih, hampir-hampir kita tidak terjatuh lagi setelahnya. Cuman namanya manusia itu tempatnya lupa, lalai. Kalau sudah tobat masya Allah, futur lagi, pulang kampung, pegang HP,
Ya, paham ini, gaul sama teman lamanya, teman sekolahnya dulu, sudah. Tale-tale, tak motong dia ya. Ya, temannya suruh begini, maksiat, ikut juga. Masa kau tidak ikut? Sudah, terjatuh lagi. Ya, sudah terjatuh, sadar lagi. Tobat lagi. Begitu seterusnya. Ya, jangan sampai masuk syaitan berbisi apa? Tidak ada lagi tobat bagimu. Sudah terlanjur basah. Ya, paham ini? Ini kadang dimasuki orang-orang pelaku maksiat. Dan ini tidak boleh. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak benar. Tapi itu senjata syaitan ya. Ya, senjata syaitan itu dua dalam dosa ini. Yang pertama, dia bikin orang putus asa. Ya. Dia seakan-akan dosanya terlalu banyak, tidak akan mungkin diampuni dan seterusnya ya. Paham ini? Ya, ibarat orang sudah kotor sekali, ya dia mau pakai sabun apa, dia sudah biarkan saja kotor begini. Ya, paham ini? Ini satu. Yang kedua, tertipu dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu kalau dia melakukan dosa, ya Allah Maha Pengampun, ya. Pernah dapat orang seperti itu? Ya, ini rojaknya terlalu tak lewat-lewat, ya. Ya. Paham ini? Satu khaufnya yang terlalu berlebihan, ya. Nanti akan kita dapati di salah satu usul. Khaufnya berlebihan jadinya dia putus asa. Sudah, biar masuk neraka saya. Paham ini? Ya. Ada satu bilang, tidak Ustaz. Allah Maha Pengampun. Ini Masya Allah, Allah luar biasa, luasnya rahmatnya. Ya, saya biar melakukan dosa. Ya, kita katakan dah seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita terjatuh dalam dosa, wa idza aznaba istaghfara. Nah, itu. Kita terjatuh dalam dosa, segera beristighfar, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari makna maghfirah, kita minta maghfirah itu supaya kita ditutup, dijaga dari pengaruh buruk dosa. Karena dosa itu sekali lagi berdampak ya, punya dampak negatif yang luar biasa kepada diri kita. Diri kita, bahkan anak istri kita, keluarga kita. Ya. Sebagian salaf berkata itu ketika dia terjatuh dalam dosa, dia bisa lihat itu pengaruh dosa pada hewan tunggangannya, pada keluarganya. Itu pengaruh. Ya. Amin. Sampai masalah dalam rumah tangga sekalipun, orang cekcok, besere. Ya, paham ini? Orang bertengkar dalam rumah tangga itu karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya atau bahkan dua-duanya. Ya, goncang itu. Ya, amin. Kalian berteman, baku awalnya teman akrab, kemudian itu karena dosa. Itu sampai seperti itu dosa. Paham ya? Suami istri sekalipun bisa ya retak bahkan cerai itu karena dosa. Ya, karena dosa. Paham ini? Ada pengaruh ke situ. Ya, tunggangan, ya hewan tunggangan dan yang lainnya itu ya sebagian yang orang yang Masya Allah keimanannya itu sampai bisa melihat pengaruh dosa di perkara-perkara tersebut. Baik. Jadi pahamin ya. Jadi taubat nasuha sekali lagi tidak dipersyaratkan dia tidak terjatuh dalam dosa. Karena kapan dia menganggap seperti itu, nanti dia akan putus asa. Terjatuh lagi, sudah. Tidak usah minta tobat. Saya sudah tobat, jatuh lagi. Tidak boleh seperti tobat lagi. Istighfar lagi. Ya, tapi jangan disengaja, jangan direncanakan. Saya pulang nanti lagi deh. Ya, kambuh lagi sedikit deh. Amin, nanti tobat lagi. Bukan begitu. Sesuatu yang tidak direncanakan, tiba-tiba terjatuh. Ya, naudzubillah, kemudian kita kembali segera. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertaubat dengan taubat nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian itu mengampuni ya dari kalian dosa-dosa kalian. Ini asa artinya apa? Ya, pasti. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia apa? Dihapuskan dosa-dosanya, itu pasti. Ini yang pertama. Bagi siapa ini? Orang-orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seandainya tidak ada gunanya taubat, tidak ada keutamaan seperti ini. Tapi luar biasa, taubat ibadah yang sangat agung. Ya, ibadah yang sangat agung. Ya, itu ibadah ya, orang taubat itu ibadah. Paham ini? Bahkan kewajiban kita kalau kita terjatuh dalam dosa, apalagi itu dosa besar. Apalagi itu dosa besar. Paham ini? Yang pertama Allah janjikan Allah akan ampuni ya dosa-dosa kalian. Baik. Perhatikan di situ tafsir asa rabbukum ayyamhuwa ankum
sayyiati a'malikum. Ya. Semoga Rabb kalian mengampuni atau menghapus dari kalian kejelekan dari amalan-amalan kalian. Itu dosa-dosa. Dosa-dosa. Ditambah lagi wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Ya, ini perhatikannya nakira, setelahnya jumlah. Yaitu sudah kita hafal mati. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ai wa ayyudkhilakum jannatin tajri min tahti qusuriha wa ashjariha al-anharu. Ini terulang terus ya. Terulang terus di tafsir Muyassar. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya mengalir sungai-sungai. Ini luar biasa surga. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Luar biasa, kenikmatan sempurna. Ya, berbeda di dunia ya. Ya, di dunia kita makan ya, enaknya pas lapar ya. Ya toh? Ya, puasa. Buka puasa jalan kotek 5. Risoles 5. Habis. Ya, ini enak ya. Ya. Habis sholat makan nasi dos 1, mulai berat 2. Nanti kalau sudah penuh perutnya sudah tersiksa. Ya, paham ini? Ya, mau standar 1, standar 2 tidak tahu mau dibawa gimana badan. Menderita sudah. Itu baru makanan. Minuman juga begitu. Ya, pas buka puasa cendol 2 gelas habis. Ya. Paham ini? Es buah. Kalau sudah penuh perutnya, tidak ada lagi. Biar tawarkan, biar digaji nih, saya kasih ke uang minum. Nah, sudah. Ya. Semuanya seperti itu. Ya, wanita beristri sama seperti itu juga. Paham? Semua kenikmatan. Ya, AC dingin, ya pas panas enak, tapi kalau sudah dingin tambah suhunya. Nah. Tapi kalau di surga tidak ada yang seperti itu. Kenikmatan sempurna, tidak ada cacat di belakangnya, tidak ada kesusahan di belakangnya. Ya, itu di surga. Amin ya. Ini bagi siapa ini surga? Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah isyaratkan tadi Nabi Adam alaihissalam itu asalnya di surga. Beliau tergelincir, terjatuh dalam kesalahan, pelanggaran, Allah turunkan ke bumi. Ya, amin ya. Orang bilang ya Nabi Adam dan Hawa itu terpisah turunnya. Ketemu di Jabal Rahmah. Ini dipertanyakan anunya ya, kisahnya ini, masanatnya apa semua ya. Naudzubillah, jadinya Jabal Rahmah ini dijadikan apa? Tempat melakukan pelanggaran. Tulis namanya ya. Tulis nama calon istrinya atau ini tidak benar, keyakinannya sudah salah. Apa ini batu ya? Jabal Rahmah itu gunung, apa bukit batu ya, banyak batu-batu situ. Apa faedahnya kita tulis Acok dan Aceh ya? Karena Acok dan Aceh kalau Allah tidak jodohkan selesai. Ya, bukan batu yang ya. Ya, sama dengan orang-orang kafir itu ya, pakai gembok, pakai apa itu, kertas digantung-gantung. Biar kau gantung 10 biji kertas tidak ada itu. Bukan jodohmu. Amin ya. Jadi hati-hati. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu turun kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang luar biasa. Ya. Sampai disebutkan ucapan Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau tahu betul akibat dosa tersebut. Habis kita. Rugi kita kalau Allah tidak kasih ampunan seterusnya. Hancur. Ya. Dan dengannya kata para ulama Nabi Adam itu dapat derajat yang jauh lebih tinggi daripada derajat sebelum. Apa sebabnya? Karena beliau terjatuh dalam dosa. Ya, kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa. Ya. Biar kita dibully, dibilang-bilangi, jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami? Yang penting bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang mau bilang kita
Ya, mantan pencuri, mantan ini karena namanya masa lalu ya, kadang susah dihapus, apalagi ada jejak digitalnya, ada sesuatu yang mungkin tidak bisa lagi kita hilangkan dari apa, dunia maya ya, atau dunia nyata. Paham ini? Jadi ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ya, paham ini? Pernah antum dapat cerita kisah seorang wanita pezina ya, yang dirajam ya, yang kemudian kata Nabi SAW, seandainya ini taubatnya ini wanita dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, cukup untuk mereka. Coba lihat. Terjatuh dalam dosa kesalahan. Dia sudah menikah dengan nikah yang syar'i, kemudian berzina. Ya. Ditetapkan hukum rajam sebagai kafarah untuk mereka, pensuci. Tapi subhanallah, luar biasa ketika betul-betul apa yang ada dalam hati ini ya, dari keikhlasan, penyesalan, apa ya? Kami ini azam, tekad, dan ya kesadaran penuh akibat buruk dosa itu, kadang hamba lebih tinggi daripada sebelumnya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah janjikan apa? Surga. Masukkan ke dalam surga. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu. Perhatikan tafsirnya, ay yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu wa la yu'adzibuhum bal yu'li sya'nahum. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan nabi dan orang-orang beriman bersamanya. Ya, wa la yu'adzibuhum, dan Allah tidak akan mengadab mereka. Bal, akan tetapi, yu'li sya'nahum, bahkan Allah akan meninggikan ya, kedudukan derajat mereka. Ini bagi siapa? Nabi dan orang-orang beriman bersamanya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, seperti ini. Allah sudah janji. Allah tidak akan hinakan mereka. Bahkan Allah akan muliakan mereka. Allah angkat derajat mereka. Paham ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka akan memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Paham ini? Perhatikan, nur haula'i, cahaya mereka ini, yasiru amamahum wa bi aymanihim hala masyihim ala sirati biqadri a'malihim. Cahaya mereka ini akan memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, hala masyihim, ketika mereka berjalan ala sirat, di atas sirat yang kita sebutkan tadi, jembatan yang dihamparkan di punggung neraka jahanam, di atas neraka jahanam. Itu pun biqadri a'malihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Ya, akan ada cahaya yang menerangi dirinya nanti pada hari kiamat. Dan ingat, kita berjalan di atas sirat itu sesuai dengan bagaimana kita berjalan di atas as-siratal mustaqim di dunia ini. Ya, semakin kokoh kita, semakin hebat kita dalam berjalan di atas as-siratal mustaqim, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas Islam, di atas Tauhid, maka insya Allah nanti kelak di hari akhirat kita berjalan di atas sirat itu juga sama kokohnya ketika kita berjalan di dunia, sama cepatnya, sama hebatnya. Karena akan berbeda-beda kita sesuai dengan amalannya. Bahkan ada yang terjatuh, ya. Dan ingat, di sirat itu ada pencabik, ya, akan mengait, ada pengait yang mencabik-cabik hamba yang yang berjalan di atasnya. Jadi semua kita bisa selamat darinya itu dengan kita memperbaiki diri kita di dunia ini. Ya, kita pelajari as-siratal mustaqim, belajar Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Paham ini? Dengan penuh keikhlasan. Kemudian kita kokoh di atasnya, kita dakwahkan, kita sabar. Luar biasa. Insya Allah selamat. Ya, paham ini? Jadi mudah ya, jadi kita ngukur bagaimana kita nanti di hari akhirat, lihat saja bagaimana kita di dunia. Paham ini? Bahkan sebagian ulama menyebutkan kita tidak akan masuk surga akhirat sebelum kita masuk surga dunia. Paham ini? Ya, surga kenikmatan dunia, kenikmatan berada di atas ketaatan, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ilmu. Ya, kenyamanan ini enak ya, luar biasa. Di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan masuk di mana?
surga akhirat. Ini ucapan-ucapan para ulama luar biasa pada dalam perkara ini. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Ini subhanallah, coba lihat. Dalam kondisi yang luar biasa, ya, nikmat dari Allah, hidayah dari Allah, mereka masih minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yaquluna rabbana atmim lana nurana hatta nujawwiz as-sirat wa nahtadiya ila al-jannah wa'fu 'anna wa tajawaz 'an dhunubina wasturha 'alaina. Baik. Ini doa mereka ya nanti di hari akhirat ya. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami sampai kami melewati as-sirat. Mungkin jaza ya juz atau jawaza, jadi dilihat di kamus ya. Jaza ya juzu maksudnya melewati as-sirat. Ya, melintasi as-sirat. Sempurnakan cahaya kami sampai kami melintasi as-sirat. Dan kami bisa tertuntun sampai masuk ke dalam surga. Nah, di ujung as-sirat kalau sudah berhasil, ujungnya surga, sudah. Ujungnya surga. Nah, disinilah orang-orang yang kaya ya tertahan. Ya. Orang-orang kaya tertahan. Ya, karena banyaknya yang harus dipertanggungjawabkan ya. Ya. Jadi dulu masuk apa orang-orang yang fakir, miskin, kurang bebannya. Ya paham ini? Fakir, miskin, kurang banyak duluan masuk surga. Paham ini? Adapun orang-orang yang punya banyak harta tertahan di situ. Tertahan. Bukan tidak masuk surga. Ya, tapi tertahan. Ya. Baik. Nanti setelah itu baru masuk surga. Kemudian dalam tafsir perhatikan wa'fu anna. Ini tafsir dari waghfir lana. Dan berikanlah maaf ya, untuk kami. Wa tajawaz an dzunubina, dan biarkanlah dosa-dosa kami. Maksudnya ampuni. Ya, berikanlah maaf ya Allah atas dosa kami, biarkan dosa-dosa kami, maksudnya maafkan. Wasturha alaina, dan tutuplah dosa tersebut atas diri kami. Ini makna waghfir lana. Kita minta diampuni, dibiarkan, ya. Kemudian kita ditutup, ya, dijaga dari pengaruh jelek dari dosa tersebut. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, bahasanya jahid ya, maksudnya jihadilah mereka. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan jihad itu ada dua. Ya, wa hadza syamilun li jihadihim bi iqamatil hujjati alaihim wa da'watihim bil mau'izatil hasanah wa ibtali ma hum alaihi min anwa'id dhalal. Ini jihad ini mencakup dua. Yang pertama, ya, menjihadi mereka dengan menegakkan hujjah atas mereka. Hujjah Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan wada'watihim, dan mendakwahi mereka dengan mau'izah hasanah. Coba lihat. Jadi bentuk jihad seperti ini yang kita lakukan. Kita belajar agama, yang dengannya kita punya ilmu agama, kemudian kita berjihad dengan hujjah, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini jihad juga namanya. Ini jihad juga namanya. Ya, kita dakwahi mereka dengan cara yang paling baik. Wa ibtali ma hum alaihi min anwa'id dhalal, dan menjelaskan kebatilan apa yang mereka berada di atasnya dari jenis-jenis kesesatan, kekafiran, kesyirikan, ya, kemunafikan. Paham ini? Apalagi kemunafikannya lengkap ciri-cirinya. Paham ini? Ya, sifat-sifat orang munafik luar biasa dalam Al-Quran dijelaskan. Paham ini? Tidak boleh kita bersifat dengannya. Ini jihad yang pertama. Paham ini? Yang kedua, wa jihadihim. Baik. Wa jihadihim bisilahi wal qital. Dan juga masuk yang kedua, jihad memerangi mereka dengan senjata dan peperangan. Liman aba ayyujiba da'watallah, bagi orang-orang yang enggan menerima dakwah Allah Subhanahu wa taala, wa yang qada li hukmi, bagi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jahidul kufar wal munafiqin ini dua ya. Ini dua, jihad dengan hujjah, dengan ilmu. Yang kedua jihad dengan senjata.
Waghlud alaihim, dan keraslah ke atas mereka kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka di neraka jahanam. Ya, orang-orang kafir, orang munafikin, ya nifak akbar, tentunya ini semuanya kekal di dalam neraka. Naudzubillah. Ya, sekali lagi orang-orang kafir, orang-orang munafikin, ya nifak akbar ini semuanya kekal dalam neraka. Ya, khalidina fiha. Baik. Bahkan orang munafikin ini yang paling jelek kondisinya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di lapisan paling bawah dari neraka. Karena ad-dark itu ad-darku, ya, tingkatan tapi ke bawah. Kalau darajat tingkatan ke atas. Ini dark, darokat jamaknya ya. Fid darkil asfal. Tingkatan al-asfal. Asfal apa? Isim tafdil yang paling bawah. Tingkatan tapi tingkatan ke bawah. Ya. Kalau darajat tingkatan ke atas. Ini mereka di lapisan neraka yang paling bawah. Berarti di bawahnya apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, di bawah lagi mereka orang-orang munafik. Ya. Dan nanti bisa lihat kondisi mereka, keadaan mereka ketika di dunia penuh dengan ya kekacauan, merusak, ya, mengacau, ya. Paham ini, menipu ya kaum muslimin. Merusak dari dalam. Ini orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Jadi jangan heran posisinya mereka, kedudukan mereka di akhirat, di neraka itu lebih di bawah daripada orang-orang kafir, orang musyrik. Orang kafir, musyrik kan nampak, ya kan, oh ini kafir, musyrik. Ini Yahudi, Nasara kan nampak. Berbeda orang-orang munafikin. Ya, berada di barisan kaum muslimin, tapi bersama dengan itu, ya naudzubillah. Ya, mereka senang ketika kaum muslimin kalah, ya. Senang ketika orang-orang kafir menang, ya. Ini terbalik-balik ya, padahal dia di barisan kaum muslimin. Ini sifat-sifatnya orang munafikin. Paham ya? Ya. La yaqumuna ila salati wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Ini sifat-sifat mereka. Ya, salat malas-malasan, ya, paham ini, riya, ya. Paham ini? Tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Nah, ini banyak sifatnya orang-orang munafikin. Baik. Perhatikan tafsirnya. Baik. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka di neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ai ya ayyuhan nabiyyu jahidil ladzina azharul kufra wa a'lanuhu wa qatilhum bis-sayfi. Wahai Nabi, ya, perangilah orang-orang yang menampakkan kekufuran. Ya, wa a'lanuhu ini mirip, nah, maknanya menampakkan, mengiklan, memberitahukan kepada yang lainnya. Dan perangilah mereka dengan as-sayf, dengan senjata, dengan pedang. Wajahidil ladzina abatanul kufra wa akhfawhu bil hujjati wa iqamatil hududi wa sya'airid din. Dan perangilah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran. Ya, abatanu dan akhfaw itu sama. Ya, ibatan dan ikhfa sama. Yang menyembunyikan kekafiran. Jihadilah mereka dengan hujjah. Ya, dengan ilmu, dengan menegakkan hudud, ya, dan syiar-syiar agama kepada mereka. Ya, bukan berarti orang-orang kafir tidak dakwah, ya, tidak didakwai. Ini masuk semua, ya. Seperti rincian apa? Syekh As-Sa'idi rahimahullah. Baik. Jadi orang kafir juga didakwai, ya, dijihadi dengan ilmu, dengan hujjah. Agar tetapi di sini isyarat bahwasanya orang-orang munafik itu tidak diperangi sebagaimana orang-orang kafir secara umum. Karena mereka dilihat oleh orang lainnya sebagai kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi SAW itu tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu toloknya, bosnya orang-orang munafik di kota Madinah. Bosnya ini. Ya. Dedengkotnya, gembongnya ini bosnya. Ini Umar radhiyallahu anhu, itu luar biasa. Sudah sangat ingin menebas leher orang ini. Ini orang bikin banyak masalah. Munafik, ya, namanya munafik. Paham ini? Kalau orang Makassar, orang bilang Indonesia duri dalam daging, ya, maksudnya dia memberikan madarat yang luar biasa kepada kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh penggal dia, tidak. Karena khawatir jangan sampai dikira dikira Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membunuh para sahabatnya sendiri. Karena orang kira itu mereka muslim.
Itu ditutup pintu itu. Ditutup pintu tersebut. Oleh karena itu di sini dijelaskan dalam tafsir azharu. Ya. Jihad dengan pedang itu hanya bagi orang-orang yang betul-betul menampakkan kekafiran. Dia iklan, dia umumkan kekafiran. Ini kafir. Ini diperangi. Adapun yang ya mengaku muslim, Islam, ya, tapi munafik, nifaq i'tiqadi ini dengan hujjah. Ya, dengan hujjah dan menegakkan hudud dan syiar-syiar agama. Waghlud alaihim ay wasta'mil ma'al fariqaini asyiddata wal khusyunata fi jihadihima. Dan gunakanlah bersama dua kelompok ini, itu orang-orang kafir, orang munafik, syiddah, keras, khusyunah, kasar ketika memerangi keduanya. Perlakuan yang sangat pantas bagi mereka, ya, orang-orang munafikin dan orang-orang kafir. Waghlud alaihim. Wa ma'wahum jahannam wa maskanuhum alladhi yasiruna ilaihi fil akhirah jahannam. Dan tempat tinggal mereka yang mereka akan kembali kepadanya di negeri akhirat yaitu neraka jahannam. Wa bi'sal masir. Apa ini? Wa bi'sa wa qabuha dzalikal marji'u alladhi yarji'una ilaihi. Nah, sungguh sangat jelek ya tempat kembali yang mereka kembali kepadanya, yaitu neraka jahannam. Ini tafsir ayat 8 dan 9 dari surah At-Tahrim. Cukup dulu, sekian. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca mulakhas.